Performa Arema FC di masa pramusim, atau jelang kompetisi BRI Super League 2025-2026 masih meragukan. 3 laga yang dilakoni tidak ada satupun yang berbuah kemenangan. Terakhir kali, mereka harus menyerah dari Persija Jakarta 3 gol tanpa balas, di Jakarta International Stadium, Sabtu, tanggal 26 Juli tahun 2025. Kondisi ini semakin memperburuk Arema FC, dalam mempersiapkan sebelum berlaga di Super League 2025-2026. Tentu saja, saya tidak senang dengan hasil yang kami raih, tetapi saya melihat hal-hal positif selama pertandingan. Beberapa pemain sudah merespons dengan sangat baik terhadap apa yang dikerjakan, ucap pelatih Arema FC, Marcos Santos, Senin, tanggal 28 Juli tahun 2025. Pelatih berkebangsaan Brazil itu beralasan, timnya tidak tampil dalam kekuatan penuh saat pramusim. Berbagai kendala seperti pemain yang cedera hingga pemain yang dipanggil ke timnas U23, membuat persiapan tim tidak begitu maksimal. Kami telah kehilangan 4 hingga 5 pemain, yang sangat penting bagi tim. Seandainya mereka telah kembali, tim kami akan lebih kuat, kami akan lebih siap dan kami harus percaya itu, ungkapnya. Tak hanya itu, Marcos Santos juga menyoroti mentalitas pemain. Diakuinya ketika Arema FC kebobolan 1 gol saat menghadapi Persija Jakarta, sempat meruntuhkan mental para pemain. Apalagi harus bermain di kandang lawan, dengan dukungan penuh supporter tuan rumah. Kondisi ini yang harus diperbaiki sebelum Super League dimulai. Dalam waktu dekat ini kami harus melatih mentalitas para pemain, terutama untuk pertandingan tandang ini, di mana para penggemar memberi tekanan pada kami, katanya. Menurut Marcos, Arema FC membutuhkan pertandingan yang lebih banyak mendapatkan dukungan penuh dari penonton. Situasi tersebut dapat menambah mental para pemain, terutama ketika mendapatkan tekanan dari supporter tuan rumah. Masih banyak yang perlu kami perbaiki, tapi saya yakin, di liga nanti Arema akan lebih siap, ucapnya. Final Piala AFF U23 2025 akan menyuguhkan laga penuh gengsi antara Timnas Indonesia U23 dan Timnas Vietnam U23. Kedua tim akan saling sikut demi gelar juara di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, pada Selasa, tanggal 29 Juli tahun 2025. Bagi Indonesia, laga ini bukan sekadar soal trofi, melainkan juga soal harga diri dan penebusan. Pertemuan di final ini jadi ulangan dari edisi 2023 silam di Thailand, ketika Indonesia gagal meraih gelar. Saat itu, setelah bermain imbang 0-0, Indonesia kalah menyakitkan lewat adu penalti 5-6 dari Vietnam. Salah satu pemain yang mengalami momen itu adalah Arhan Fikri. Kini, Arhan kembali punya kesempatan untuk menulis kisah berbeda. Sang gelandang telah mencetak 1 gol di turnamen ini, dan menjadi motor penting di lini tengah. Walau sempat cedera, Arhan dikabarkan berpeluang tampil di final, membawa harapan besar bagi Garuda Muda. Vietnam datang ke Jakarta sebagai juara bertahan, sekaligus rival yang ingin kembali menggagalkan ambisi Indonesia. Pertemuan di final 2 tahun lalu masih membekas di benak para pemain dan supporter. Kekalahan lewat adu penalti kala itu jadi luka yang belum sembuh. Arhan Fikri adalah saksi kekalahan pahit di 2023. Kini, dia punya misi pribadi untuk membalas hasil tersebut. Bermain di kandang sendiri membuat peluang itu terbuka lebar. Dukungan publik SUGBK bisa menjadi pembeda. Atmosfer panas dan penuh semangat akan mendukung perjuangan Garuda Muda. Arhan tentu tak ingin menyia-nyiakan momentum ini. Arhan mengalami cedera dan membuatnya harus absen di laga semifinal. Saat melawan Thailand, Indonesia tampak kehilangan kreator utama di lini tengah. Serangan Garuda Muda kurang tajam meski akhirnya menang adu penalti. Kehadiran Arhan memberi warna berbeda di permainan Indonesia. Gaya mainnya yang agresif dan kreatif sering menjadi pembuka peluang. Absennya dia sempat menimbulkan kekhawatiran. Namun, kabar baik datang jelang final lawan Vietnam. Arhan dikabarkan berpeluang tampil. Jika fit, Arhan bisa jadi pembeda di laga hidup mati ini. Final ini jadi panggung sempurna bagi Arhan untuk menebus kegagalan lalu. Kemenangan atas Vietnam akan terasa lebih manis jika dia bisa tampil dan memberi kontribusi nyata, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk bangsa. Arhan pasti menyimpan rasa tak puas dari final 2023. Kekalahan itu jadi motivasi tersendiri untuk tampil habis-habisan. Kini, kesempatan membalas itu sudah di depan mata. Dengan semangat dan dukungan penuh publik, Garuda Muda siap bertarung. Arhan Fikri dan kawan-kawan punya misi, memutus hegemoni Vietnam, mengamankan trofi, dan menghapus luka lama. Akan tetapi, manajer Timnas U23 Indonesia,
Ahmed Zaki Iskandar menyampaikan, bahwa tim pelatih belum mengambil keputusan final, terkait kelayakan pemain untuk tampil pada laga kontra Vietnam. Kita lihat kondisi yang terakhirnya, kalau hari ini semua ikut latihan, nanti kondisi terakhir yang akan menentukan apakah mereka akan dipasang atau tidak, bisa saja main 90 menit atau hanya setengah babak, ujar Zaki, saat ditemui di sesi latihan resmi jelang pertandingan. Khusus untuk hari ini, yang paling mungkin main hanya Tony saja, sisanya Arhan masih kita pantau, masih dievaluasi, kalau memang belum memungkinkan untuk main, kita tidak akan paksakan, ujarnya. Di sisi lain, manajemen Arema memastikan, untuk launching tim Arema untuk Super League 2025-2026 akan digelar sederhana lewat media sosial, tak ada acara mewah, seperti yang baru saja dilakukan Persija Jakarta di Jakarta International Stadium, Jakarta, Sabtu, tanggal 26 Juli tahun 2025, di mana Arema menjadi tamu untuk beruji coba. Terakhir kali Arema menggelar launching tim, dengan kegiatan khusus jelang Liga 1 2022-2023, kala itu, skuad Singoedan diperkenalkan di Stadion Gajayana Kota Malang, dengan bintang tamu band Gigi dan sejumlah band lokal Aremania. Selepas tragedi Kanjuruhan tanggal 1 Oktober tahun 2022 silam, Arema tak lagi menggelar kegiatan serupa. General Manager Arema, Yusrinal Fitriandi mengatakan, pihaknya memilih memperkenalkan staf pelatih, para pemain, dan ofisial melalui unggahan di akun media sosial milik klub. Kalau tumpengan dan doa bersama pasti ada, tapi, kalau acara seperti launching Persija, dengan pertandingan atau konser musik begitu saya pikir enggak, kami perkenalkan tim musim ini dengan sederhana, mungkin kita bikin video launching di media sosial kita, kata Yusrinal. Pria yang akrab disapa Inal itu membeberkan, alasan pihaknya tak menggelar launching tim yang mewah musim ini. Menurutnya, ini merupakan salah satu langkah strategis yang diambil klub demi kelangsungan hidup Arema. Taruhlah, kita punya duit 500 juta rupiah untuk launching tim, di sisi lain ada kebutuhan tim yang lebih urgen sifatnya. Mau nggak mau kita harus memilih mana yang lebih penting, strategi klub harus ada skala prioritas, kata manajer asal Bogor tersebut.